Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar tentang pemahaman atau pengenalan akan Allah. Saya percaya Tuhan ingin kita mengenali Dia dengan benar. Tuhan ingin kita mengenali Dia secara pribadi, mendalam, secara komprehensif, secara benar, tidak meleset tentunya, benar-benar akurat dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setan juga tidak terlalu takut dengan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, rajin beribadah, melayani. Setan tidak terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Karena orang yang melayani belum tentu dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia pasti akan melayani. Karena itu kita mendengar kisah tentang Kleopas dan temannya, bagaimana mereka satu hari ketika Yesus baru saja dikabarkan bangkit, mereka melihat kubur kosong. Informasinya datang dari murid-murid Yesus, dari Maria yang datang ke kuburan, dan berita itu mengalir dengan cepat kemana-mana di Yerusalem. Tetapi kita melihat dalam perjalanan mereka ke Emmaus, Kleopas dan satu temannya, murid Yesus juga, mereka bercerita banyak tentang Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka sedang berbincang-bincang, Yesus datang dan hadir bersama-sama dengan mereka dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Tetapi Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi, menghambat, menahan mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan membuka mata mereka dan mereka baru tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena itu saya mau katakan seperti dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan bahwa seringkali umat Allah itu dikatakan binasa bukan karena kekurangan doa, bukan karena kekurangan urapan, tetapi umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Itu sebabnya pilar yang sedang kita bangun ini begitu menjadi penting sekali, karena kebinasaan, ketidakmajuan, kerusakan, kehancuran kita seringkali bukan karena apa-apa, tapi karena kurangnya pengenalan akan Allah. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran ini bukan sesuatu yang sepele atau sederhana, karena kita melihat dampaknya bahwa kalau kita sampai menolak pengenalan akan Allah, maka Tuhan sendiri akan menolak kita untuk menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi dampak ketidakmengertian, ketidakpengenalan kita kepada Allah, kita melihat dampaknya ini sampai ke anak-anakmu, anak-anak kita. Gak heran kalau di Mazmur 112 berkata bahwa berbahagialah laki-laki orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah Tuhan, kepada hukum Tuhan. Dia benar-benar ingin mengenal Allah, dia selidiki Alkitab, dia cinta firman Tuhan. Karenanya apapun masalah persoalan kita, lari datang kepada Tuhan, baca Alkitab, pelajari firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu saya bertahun-tahun ketika saya jadi seorang hamba Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang saya alami, pelarian atau tempat yang paling tepat ketika kita menghadapi jalan-jalan buntu adalah kita membaca Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada terang hidup manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Tidak ada satupun terjadi tanpa firman, dan semua terjadi karena firman. Dan di dalam firman ada terang hidup manusia. Jadi ketika kita mungkin sedang menghadapi kecemasan, ketakutan, situasinya gelap mungkin, di dalam firman itulah ada terang hidup kita sebagai manusia. Jadi sebagai manusia, terang hidup kita ada di dalam firman. Karena itu apapun masalah persoalan kita, datanglah kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karenanya Daud berkata dalam Mazmur 112 itu, berbahagialah pria laki-laki yang takut akan Tuhan dan sangat menyukai firman-Nya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam ayat 2 dikatakan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi generasi di bawah kita. Hosea berkata bahwa ketika kita menolak pengenalan akan Allah,
Dia melupakan anak-anak kita. Tahukah bahwa apa yang kita bangun hari ini untuk mengenal Allah, itu dampaknya kepada anak-anak kita. Saya berdoa kita tidak main-main, kita serius dengan prinsip pengenalan akan Allah ini. Anak kita, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita bangun pengenalan akan Allah, dampaknya itu sampai kepada anak dan cucu kita. Dan ruangannya, rumahnya akan dipenuhi dengan harta benda. Dan yang terakhir yang menarik, kebajikan akan selama-lamanya. Kemurahan Tuhan akan diam di dalam rumah kita, dalam keturunan kita, jika ada pengenalan akan Allah. Karena itu, mari kita bangun pengenalan akan Tuhan. Walaupun memang di dalam ingin kita mengenal Allah, kita butuh yang namanya anugerah. Kita butuh yang namanya pengalaman-pengalaman secara pribadi. Tidak cukup kita hanya belajar ilmu agama, info-info tentang Tuhan, info-info secara agamawi. Karena gak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi sehingga menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Ini yang disebut menjadi iman, sehingga kita punya pengalaman secara pribadi. Iman adalah kita percaya Tuhan yang tidak kelihatan, lebih daripada semua yang real, yang nyata. Kita bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan lebih daripada hal-hal yang nyata itu. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita bisa mempercayai firman-Nya lebih daripada masalah dan persoalan yang ada di dunia ini, persoalan yang kita hadapi. Inilah kita perlu terus bertumbuh mengenal Allah. Dan apa saja sih yang menghalangi seseorang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi? Yang pertama itu ya, mungkin kalau saya bisa katakan di saat teduh hari ini adalah roh agamawi yang menimbulkan kesombongan. Perasaan tahu, perasaan mengerti, tapi kita sama sekali tidak mengerti sebenarnya. Karena kubu-kubu, benteng-benteng iblis, dikatakan dalam 2 Korintus 10:5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita lihat di sini bahwa kubu-kubu, benteng-benteng iblis terbangunnya di atas apa? Di atas keangkuhan manusia. Tujuannya untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Karena itu, hal yang menghalangi kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah adalah kesombongan, keangkuhan. Kesombongan adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri manusia yang lahir dari perasaan manusia berdosa. Terkadang ini yang saya sebut ego. Orang sombong dalam hidupnya, dia selalu merasa nggak perlu Tuhan. Dia selalu mempercayai dirinya lebih daripada Tuhan. Dia lebih mempercayai kehebatannya, kepintarannya, kejagoannya. Padahal kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Karenanya Amsal 3 ayat 5, 6, 7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang sombong itu lebih mengandalkan pengertiannya sendiri. Dia tidak melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan. Dia sulit berkata, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Dia sulit untuk mengakui Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Sehingga dia akan melihat selalu jalan-jalannya buntu. Karena itu bertobatlah, rendahkanlah hati kita. Jangan anggap diri kita pintar bijak, tapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Jadi saya mau dorong kita semua dalam kesempatan ini untuk mulai belajar hidup rendah hati, karena kesombongan hanya menghalangi kita dalam kita mengenali Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.